Mas-mas semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari ini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang merek, kemasan, dan ciri-ciri produk lain. Merek kemasan ini sangat penting di dalam kita memasarkan suatu produk, karena ini akan menentukan apakah produk kita diterima oleh pasar atau tidak, apakah produk kita bisa memenangkan persaingan atau tidak. Oke, kita bahas satu demi satu. Kita sering mendengar istilah merek. Apa yang dimaksud dengan merek? Merek adalah nama, istilah, simbol, atau desain khusus. Desain khusus artinya ini sangat spesifik ya. Ada beberapa kombinasi unsur-unsur ini yang dirancang untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang ditawarkan penjual. Merek membedakan produk atau jasa sebuah perusahaan dari produk saingannya. Ya, jadi merek ini membedakan satu produk dengan produk yang lain. Ya, sama-sama sabun, tetapi kita bisa membedakan karena mereknya berbeda. Sama-sama kecap, kita bisa membedakan ya karena mempunyai merek yang berbeda. Beberapa istilah yang perlu Anda pahami terkait dengan merek adalah tanda merek. Tanda merek ini terdiri dari huruf-huruf, kata-kata, atau angka-angka yang terbaca. Jadi seperti yang kita kenal ya dalam istilah merek secara umum yang kita kenal. Terdiri dari kata-kata, huruf, atau angka-angka. Misalnya Bangau, ABC, 234, dan sebagainya. Ya, jadi merek itu bisa dalam bentuk huruf, kata-kata, ataupun angka-angka yang terbaca. Kemudian tanda merek atau brand merek merupakan bagian dari merek yang muncul dalam bentuk simbol, desain, atau warna dan huruf yang khas berbeda. Jadi tanda merek ini sifatnya sangat spesifik, khas berbeda. Kita ambil contoh di sini misalnya produk kecap. Nama mereknya adalah Bangau. Tanda mereknya digambarkan dengan burung bangau dengan posisi yang spesifik. Coba Anda bayangkan kecap Bangau itu posisi burungnya seperti apa? Ya. Nah, kalau misalnya ada burung bangau tetapi pada posisinya sayapnya mengepak atau posisi terbang, ya, itu bukan tanda mereknya kecap Bangau. Ya. Atau misalnya matahari, ya. Matahari itu Anda bisa bayangkan ya, warnanya merah dan hijau. Ya. Ada tanda yang menyerupai itu, tapi warnanya tidak merah dan hijau, maka dia bukan matahari. Ya, jadi tanda merek ini merupakan bagian dari merek yang muncul dalam bentuk simbol, desain, atau warna dan huruf yang khas berbeda. Ya, jadi nanti bisa bisa gambar, bisa huruf atau apa ya. Ini yang penting ketika kita melihat gambar atau huruf atau desain tersebut atau warna tersebut, maka kita langsung tahu bahwa oh itu produk itu. Ya, seperti itu. Oke, paham ya? Oke. Diskusi kita yang pertama, tadi saya sudah memberikan contoh Bangau dan matahari. Tolong Anda berikan 2 contoh lagi ya tentang tanda merek. Ya. Diskusi kita yang pertama, berikan 2 contoh tanda merek.
Kemudian ada istilah merek dagang, adalah merek yang dilindungi hak ciptanya, di sini merupakan istilah hukum. Contoh merek dagang, ya, merek dagang bisa kita bagi menjadi dua, yaitu merek produsen dan merek pialang. Yang merek produsen itu seperti Bango, ABC, ini merek itu dari pabrik ya. Jadi ketika produk itu keluar dari pabrik, dia sudah punya merek, itu Bango, ABC dan sebagainya. Sedangkan merek pialang ini kita bisa mengenal ada Matahari, ada kalau di Solo ada Luas ya. Kemudian dulu sebelum mati ada Giant, ada Hero ya. Anda pernah kan ya belanja ke Giant, kemudian Anda membeli suatu produk kapas misalnya, sirup misalnya, mereknya merek Giant ya. Nah, yang seperti ini yang kita sebut sebagai merek pialang ya. Tapi kalau sirup ABC dengan langsung merek ABC atau sirup langsung mereknya Marjan itu adalah merek produsen. Tapi mungkin ada di Matahari ya, atau mungkin ada di supermarket besar ada sirup ya yang bisa jadi itu produksi dari Marjan atau produksi dari ABC, tetapi mereknya sama dengan merek tokonya. Misalnya itu tadi ada Luas misalnya, atau Giant atau Hero ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai merek pialang. Jadi apa itu namanya? Pialang ini membeli dalam bentuk tanpa merek, atau kalau dalam istilah kita sehari-hari bentuk curah ya. Anda bisa membeli nugget curah seperti itu kan, di supermarket kadang-kadang ada nugget curah, kemudian ada bakso curah ya, ada apa yang curah-curah itu yang dia tanpa merek seperti itu. Nah, pialang memberi bentuk curah, kemudian mereka mengemas dan mereka memberikan merek sesuai dengan namanya. Ini yang kita sebut sebagai merek pialang. Diskusi kita yang kedua, kalau misalnya Anda mempunyai suatu produk, Anda memilih menggunakan merek produsen atau merek Anda sendiri, atau merek pialang, yaitu mereka yang akan memasarkan. Ya, jadi Anda akan memilih merek produsen atau merek pialang. Nah, kira-kira apa plus minus kita menggunakan merek produsen dan menggunakan merek pialang? Oke, itu diskusi kita yang kedua. Kemudian, apa sih pentingnya merek? Ya, kenapa suatu produk diberi merek? Yang pertama, merek mempermudah konsumen mengidentifikasi barang dan jasa. Ya. Kalau misalnya Anda membeli suatu produk, Anda sudah tahu mereknya, maka Anda bisa menjelaskan, itu loh yang barangnya seperti ini, rasanya seperti ini, kemasannya seperti ini, dan seterusnya. Jadi konsumen mudah mengidentifikasi barang dan jasa. Kemudian yang kedua, dengan adanya merek, konsumen yakin akan memperoleh kualitas barang yang sama jika dia melakukan pembelian ulang. Ya. Jadi kalau ada mereknya, maka kita sudah bisa bayangkan kualitas seperti apa yang akan kita dapatkan. Ya. Seperti misalnya Anda jajan, ya, mie ayam atau bakso seperti itu ya. Nama dari warung makan itu adalah merek. Katakanlah kalau di Jogja itu ada namanya mie ayam Pak Udin. Nah,
ketika kita akan jajan mie ayam di Pak Udin, kita sudah bisa bayangkan nanti saya akan mendapatkan mie ayam dengan rasa seperti ini, dengan porsi sekian, dengan penampilan seperti ini, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita sudah tahu mie Pak Udin seperti itu, ya. Ini sama dengan merek-merek yang lain. Jadi kalau Anda membeli suatu produk dengan berdasarkan merek, maka kita sudah yakin bahwa kita akan memperoleh kualitas yang sama seperti yang kita kenal atau ketika kita membeli sebelumnya. Kemudian merek ini juga merupakan sarana bagi produsen untuk mengiklankan. Ya. Kalau nggak ada merek kan kita nggak bisa ngiklankan ya. Kita mau ngomong apa coba? Bagaimana kita menawarkan suatu produk kalau tidak ada mereknya? Katakanlah kita bisa membuat apa itu namanya bolen misalnya. Di Bandung ada bolen Kartikasari. Dan produsennya dengan enak mempromosikan bolennya, tidak menyebut bolennya, tapi Kartikasarinya. Ya, dan semua orang sudah bisa membayangkan bolen Kartikasari seperti apa. Kalau dia membeli bolen Kartikasari, dia akan mendapatkan kualitas produk seperti apa. Nah, kalau misalnya Anda bisa membuat produk dengan kualitas yang sama, tetapi tanpa merek, bagaimana Anda mengiklankan? Bagaimana Anda menawarkan bolen Anda yang istimewa itu? Ya. Jadi merek ini merupakan sarana bagi produsen untuk mengiklankan. Merek juga membantu penjual mengendalikan pasar. Ya. Di sini misalnya, kalau misalnya ada suatu merek-merek tertentu yang tidak laku atau sebaliknya laku keras, maka kita bisa mengatur mana yang kita jual lebih banyak dan mana yang kita kurangi produknya. Kemudian yang kelima, merek mengurangi perbandingan harga. Ya. Biasanya suatu produk, seperti kemarin minggu kemarin sudah kita singgung, suatu produk, setiap merek ini mengunggulkan masing-masing mengunggulkan keistimewaannya masing-masing. Kita akan berikan contoh misalnya pasta gigi. Ya. Pasta gigi Pepsodent dengan merek Pepsodent yang dia unggulkan adalah gigi putih cemerlang, ya. Kemudian ada pasta gigi dengan merek apa itu namanya Sensodyne misalnya, ya. Ini berkaitan dengan apa itu namanya untuk gigi yang sensitif. Kemudian ada pasta gigi dengan merek Close Up, ya. Ini yang dia unggulkan adalah nafas yang segar, misalnya begitu. Nah, ketika mereka sudah mempunyai keunggulan masing-masing, maka merek-merek ini tidak bisa kita perbandingkan. Ketika Anda membutuhkan pasta gigi yang Anda inginkan memberikan gigi putih, kalau misalnya itu tujuan Anda, dan kemudian harganya lebih mahal daripada yang memberikan nafas segar, ya, Anda tentu tetap saja membeli yang tetap saja akan membeli yang gigi putih itu tadi, karena memang itu tujuan Anda membeli pasta gigi tersebut. Ya, jadi merek mengurangi perbandingan harga. Kemudian merek juga menambah ukuran prestis untuk dibedakan dengan komoditi lain. Ya, jadi kita bisa merasa lebih gengsi atau lebih merasa lebih berkualitas ketika kita menggunakan merek-merek tertentu. Ya. Misalnya kalau barang-barang elektronik, ya, kalau kita menggunakan
produk dengan merek Philips, misalnya seperti itu. Kemudian merek apa lagi ya? Ya merek, ya contohnya Philips aja lah. Misalnya kita menggunakan merek Philips, maka kita sudah merasa produk kita itu prestis, ya. Akan berbeda ketika kita menggunakan barang elektronik produk yang sama, barang yang sama, tetapi dengan merek yang tidak begitu terkenal atau merek yang menurut kita itu pasaran seperti itu. Ya. Lalu tadi kita sudah sampaikan bahwa merek ini banyak manfaatnya dan penting untuk pengembangan produk. Tapi ternyata ada juga perusahaan yang tidak bersedia memberikan merek pada produknya. Mengapa ada perusahaan yang tidak bersedia memberikan merek? Yang pertama, produsen tidak mau menanggung mempromosikan produk. Mempromosikan merek. Ya. Produsen tidak mau menanggung tanggung jawab mempromosikan merek. Kenapa? Bisa jadi ini karena yang keempat itu, kualitas produk di bawah standar. Ya. Kalau kualitas produknya di bawah standar, maka perusahaan tidak berani untuk mempromosikan. Karena apa? Karena promosi itu akan melekat pada berdasarkan promosi itu merek itu akan melekat pada konsumen. Dan kalau konsumen sudah tidak terlalu tidak terlalu mempercayai atau tidak terlalu tertarik dengan merek itu karena kualitasnya di bawah standar, maka tentu saja perusahaan itu akan cepat gulung tikar. Karena bisa jadi sesama konsumen atau antar masyarakat akan saling mengkomunikasikan merek ini kualitasnya nggak bagus, misalnya begitu. Ya, jadi produsen tidak mau menanggung biaya atau tanggung jawab mempromosikan merek. Selain itu, alasannya adalah bahwa dalam mempromosikan merek itu biayanya sangat mahal. Saya pernah membaca produk Sariayu, ya. Sariayu itu produk kecantikan, ya. Tempatnya kalau Sariayu itu tempatnya Martha Tilar ya, kalau tidak salah ya. Saya pernah membaca bahwa dari produk yang kita bayar, ya kalau misalnya kita beli bedaknya atau kita beli pembersihnya atau apapun dari produk itu, ya dari produk merek itu, 60% yang kita bayarkan itu adalah biaya promosi dan kemasan. Ya. Mungkin Anda juga tahu bagaimana mahalnya ketika kita ingin mempromosikan suatu produk di televisi. Ya. Saya punya banyak contoh, tapi itu contoh harga-harga sekian puluh tahun yang lalu. Mungkin 10 atau 15-an tahun yang lalu. Oke, nggak apa-apa, sekedar gambaran saja ya. Nanti Anda bisa bayangkan kalau pada saat itu saja sudah sebegitu besarnya, berapa sekarang. Ya. Ada suatu ketika dulu, mungkin pada awal tahun 2000-an, kita mau mengadakan suatu kegiatan. Ya. Pokoknya kalau tidak salah pada saat itu TA-TV baru saja muncul, ya. Jadi baru saja muncul TA-TV dan kebetulan ada satu mahasiswa kita yang bekerja di situ. Nah, dia bilang ke saya, Bu, kita masukkan ke TA-TV Bu untuk mempromosikan dan untuk mengenalkan kegiatan ini. Waktu itu dia bilang gratis, ya. Dia bilang gratis karena pemahamannya adalah bahwa TA-TV sebagai TV yang baru itu sedang mencari
mencari berita atau mencari isian. Oke, saya setuju karena tanpa biaya ya, dan kebetulan memang kegiatan itu tidak ada biayanya ya. Nah, tiba-tiba suatu ketika saya ditelepon oleh orang yang mengaku dari TATV. Dia bilang, "Ibu, Bapak, untuk menayangkan acara Ibu sekian, kalau tidak salah itu munculnya hanya di berita, ya. Sekian detik atau sekian menit, Ibu kena cas 2 juta." Anda bisa bayangkan, acara yang hanya muncul dalam berita yang hanya sekian menit atau sekian detik, itu harus kena cas 2 juta. Itu pun sudah berapa waktu yang lalu, ya sudah lama. Anda bisa bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik merek untuk mempromosikan pada saat sekarang. Ya, walaupun mungkin kalau sekarang dengan era digital ini, dengan maraknya ada Facebook, ada Instagram, ya, ada apa ya, kadang cukup dengan status WA dan sebagainya. Kemudian ada platform-platform untuk pemasaran yang apa itu namanya, yang sangat banyak di saat ini mungkin lebih murah ya. Tetapi tetap saja ini memerlukan biaya yang sangat besar. Kemarin suami saya mengadakan acara talk show di televisi ya, di TV lokal Jogja, tentang informasi sesuatu yang harus disampaikan kepada masyarakat ya. Sekitar 1 jam. Kemudian saya tanya ya, itu acara siapa, yang punya acara siapa, saya tanya gitu. Ternyata yang punya acara adalah dinas, dan ternyata untuk bisa membuat acara di TV lokal itu, ya, dinas harus membayar 10 juta. Ya. Nah, ini dinas itu bukan sesuatu yang komersial, dalam artian yang disampaikan adalah informasi yang tidak akan mendapatkan keuntungan finansial bagi dinas. Itu saja kena 10 juta. Nah, bagaimana dengan produk yang tujuannya untuk komersial? Di mana harapannya adalah dengan adanya promosi itu akan ada keuntungan finansial terhadap produk yang dipasarkan. Nah, di sini mesti harga promosinya jauh lebih mahal lagi. Paling sederhana saja kita lihat inilah bagaimana bintang iklan itu sangat kaya raya, ya. Ya, kalau dia gajinya tidak banyak atau honornya tidak banyak, nggak mungkin lah dia kaya raya. Ya. Nah, bintang iklannya aja semahal itu. Ya, dan di dalam pembuatan iklan itu, di dalam mempromosikan itu, kalau itu masuk ke televisi atau ke apa ya yang bentuknya film dan sebagainya, itu orang yang terlibat itu sangat banyak dan semua itu harus diberikan honor, dan honor itu merupakan termasuk biaya promosi. Nah, kenapa suatu perusahaan itu mau untuk membuat iklan yang sangat mahal, ya? Ini kita tidak sedang membicarakan yang tidak menanggung ya. Jadi ini analognya kenapa dia tidak mau menanggung, karena biayanya sangat mahal, ya. Kemudian juga dia mungkin kualitasnya di bawah standar, kemudian juga dia tidak berani mempertahankan kualitas, ya. Tapi bagi perusahaan yang dia rela mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mempromosikan produknya, ini karena nanti biaya iklan itu, biaya promosi itu juga akan ditanggung oleh konsumen. Ya. Jadi produk yang kita bayar itu sudah termasuk di dalamnya, include di dalamnya adalah biaya promosi. Seperti tadi saya sampaikan, saya pernah membaca di suatu berita bahwa produk syariah yang kita bayar itu 60% adalah biaya promosi dan kemasan. Oke.
Jadi produk tidak diberi merek ini alasannya adalah tidak mau menanggung mempromosikan, kemudian tidak berani mempertahankan kualitas di bawah standar, dan yang terakhir adalah karena kesukaran dalam membedakan produk antar perusahaan. Ya, di sini misalnya adalah bahan baku industri seperti kapas, seperti gandum, dan sebagainya. Ini kalau sudah sebagai bahan baku industri, sangat sulit untuk dibedakan antar perusahaan. Karena sangat dibedakan antara perusahaan, maka perusahaan merasa tidak perlu untuk memberi merek. Karena kalau diberi merek pun juga sulit dikenali, ini apakah miliknya si A atau si B, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya Anda akan membuat merek, apa yang harus Anda perhatikan? Ada beberapa karakteristik merek yang baik. Merek yang baik yang pertama adalah mengingatkan sesuatu tentang karakteristik produk, manfaatnya dan kegunaannya. Jadi ketika seseorang mendengar produk itu, maka dia akan langsung tahu, oh, itu produk yang untuk ini, seperti itu. Ya, oh itu produk yang bisa kita gunakan untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Ya. Diskusi kita yang ketiga, tolong diberikan contoh merek yang langsung bisa memberikan gambaran kepada konsumennya tentang manfaat produk. Ya. Oke, tolong berikan contohnya. Kemudian merek yang baik itu mudah dieja, mudah dibaca, dan mudah diingat. Jangan membuat suatu merek yang sulit diucapkan, apalagi sulit diingat oleh konsumen. Kalau konsumen tidak bisa mengingat merek tersebut, bagaimana dia bisa mengucapkan ketika beli? Ya, masuk ke warung akan bilang atau ke toko akan bilang, saya beli ini loh produk yang begini begitu. Ya, kalau yang melayani paham, kalau tidak, ya. Nah, jadi berbuatlah merek, ya, yang mudah dieja, mudah dibaca, dan juga mudah diingat. Ya, sekarang kalau kita melihat suatu produk, ya produk-produk sekarang itu mereknya suka aneh-aneh begitu ya. Istilahnya kekinian. Nggak masalah sih kekinian, selama merek tersebut gampang diingat oleh konsumen, itu yang penting. Ini juga kalau Anda lihat zaman televisi ada iklan ya, kalau Anda lihat iklan, bagaimana iklan di televisi itu diulang-ulang sekian kali. Ya. Produk-produk yang yang dihasilkan oleh perusahaan besar itu iklannya ya di semua stasiun TV, kemudian di semua acara, sehari dia bisa tayang sekian kali, diulang-ulang dan diulang-ulang terus. Tujuannya untuk apa tuh? Tujuannya adalah untuk memberikan pokoknya begini, pokoknya konsumen itu diharapkan hanya produk itu yang dia ingat. Ya. Hanya produk itu yang dia ingat, sehingga ketika dia memerlukan produk tersebut, maka dia akan ingat merek tersebut. Ya. Nah, jadi merek itu sebaiknya mudah dieja, mudah dibaca, dan mudah ingat. Kemudian diharapkan mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Ya, diharapkan mempunyai ciri-ciri khas tersendiri. Kemudian yang keempat, bisa diadopsi oleh produk-produk baru yang mungkin ditambahkan ke lini produk. Kalau misalnya Anda sekarang ingin berusaha menjadi produsen sesuatu, ketika Anda memberikan merek yang pertama, atau pertama kali Anda menghasilkan produk, saran saya buatlah merek yang sifatnya universal tetapi spesifik akan produk. Misalnya saja, kalau misalnya Anda
akan membuat suatu produk yang berkaitan dengan kecantikan, misalnya begitu ya, dengan perawatan, kecantikan, seperti itu. Mungkin ada kata-kata ayu misalnya, ya. Kalau yang kita lihat yang sudah ada di pasaran seperti Sari Ayu misalnya. Nah, ketika dulu menghasilkan satu produk Sari Ayu saja tentang kecantikan, kemudian dia akan menambah lini produk yang lain, ya. Misalnya dia awalnya hanya buat bedak, kemudian dia akan membuat krim-krim yang lain, membuat macam-macam yang lain, itu berkaitan dengan kecantikan. Merek Sari Ayu itu masih relevan. Ya. Demikian juga kalau misalnya Anda akan membuat produk tentang makanan, maka sebaiknya merek yang Anda gunakan itu juga memberikan gambaran kepada konsumen bahwa merek itu adalah makanan. Sehingga kalau misalnya Anda ingin menambah produk baru di lini tersebut, sesama makanan, produk itu masih bisa digunakan. Ya. Oke, jadi usahakan menggunakan merek yang bisa diadopsi oleh produk baru. Kemudian yang kelima, tentu saja merek bisa didaftarkan dan dilindungi hak patennya. Ini artinya apa? Merek bisa didaftarkan dan dilindungi hak patennya. Ini berarti bahwa Anda tidak boleh menggunakan suatu produk yang tidak bisa didaftarkan. Nah, yang tidak bisa didaftarkan itu yang seperti apa? Yang tidak bisa didaftarkan adalah merek itu sudah digunakan oleh perusahaan lain. Ya, jadi merek itu sudah digunakan oleh perusahaan lain. Kalau kondisinya seperti ini, maka Anda tidak bisa menggunakan merek itu. Karena apa? Nanti Anda bisa dituduh sebagai barang imitasi atau barang palsu dan sebagainya. Ya, jadi bisa didaftarkan dan dilindungi hak patennya. Jadi harus benar-benar baru. Oke, kemudian kita masuk ke kemasan. Jadi selain merek, hal yang harus Anda perhatikan ketika Anda ingin memasarkan suatu produk adalah kemasan. Apa yang dimaksud dengan kemasan? Ya, walaupun Anda mungkin sudah sangat paham kemasan itu seperti apa sih? Ya, oke. Secara definisi, kemasan adalah seluruh kegiatan merancang dan memproduksi bungkus suatu produk. Ya. Nah, kenapa suatu produk perlu ada kemasan? Ada 3 alasan kenapa kemasan diperlukan. Yang pertama, kemasan memenuhi sasaran keamanan dan kemanfaatan. Dengan kemasan, suatu produk aman dari serangga, misalnya. Dengan adanya kemasan, suatu produk bisa terhindar dari niat jahat orang yang ingin memasukkan sesuatu ke dalam produk tersebut. Ini dari sisi keamanannya. Kemudian kemanfaatannya. Dengan kemasan, produk tahan lama. Dengan kemasan, produk awet. Nah, ini dari sisi kemanfaatannya. Kemudian yang kedua, kemasan bisa melaksanakan program pemasaran perusahaan. Kemasan berfungsi sebagai wiraniaga tanwicara. Apa sih maksudnya wiraniaga tanwicara itu? Wiraniaga tanwicara ini adalah dia mempromosikan atau dia memasarkan dirinya sendiri
tanpa dia harus menjelaskan panjang lebar, ya. Kalau misalnya Anda ke supermarket, kemudian ada SPG-nya, SPG-nya akan menjelaskan ke Anda, ya. Belilah produk ini manfaatnya begini, begini, begini. Produk ini mempunyai keunggulan begini, begini, begini. Ya, itu akan disampaikan dengan bicara oleh SPG-nya. Tetapi seringkali kalau kita ke supermarket, banyak produk yang tidak ada SPG-nya. Kalau misalnya di situ ada produk sejenis, katakanlah apa ya? Misalnya ada produk susu misalnya. Ada 3 merek susu berjajar di supermarket, di supermarket. Nah, di situ tidak ada SPG-nya, tidak ada orang yang akan menjelaskan manfaat dan lain-lain dari susu yang dipajang di tersebut. Nah, apa yang kita lakukan sebagai konsumen? Biasanya kita akan membaca atau melihat informasi yang ada di dalam kemasan tersebut. Ya. Nah, kita akan menentukan atau memilih membeli yang mana itu berdasarkan informasi yang ada di dalam kemasan. Nah, di sini ini yang kita sebut sebagai wiraniaga tanwicara. Tidak ada yang menceritakan, tidak ada yang menyampaikan, tetapi dia menjajakan atau memasarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kemasan ini bisa meningkatkan laba. Ya. Anda bisa bandingkan ketika misalnya Anda datang ke supermarket membeli bakso curah atau nugget curah, ya. Bandingkan dengan ketika Anda membeli produk yang sama tapi sudah ada kemasannya. Selisihnya banyak apa sedikit? Banyak, ya. Bisa jadi produknya atau isi yang ada di dalam kemasan tersebut sama dengan yang dijual curah, ya. Jadi sama-sama nuggetnya mereknya Cam misalnya. Cam yang sudah dikemas dengan yang curah harganya berbeda jauh. Ya, katakanlah kita ambil contoh yang setengah kilo misalnya. Misalnya yang setengah kilo itu antara yang curah dengan yang dikemas harganya bisa selisih 2.000 berapa ya? Sekitar 3.000 misalnya. 3.000 rupiah misalnya. Ya. Nah, kenapa kemasan bisa meningkatkan laba? Hitungannya begini. Kemasan yang digunakan untuk mengemas nugget tersebut, apakah sampai 3.000? Tidak, ya. Pernah ada teman, ya, ada dosen di AGB itu pada saat itu menjual susu kedelai atau apa ya, saya lupa. Ketika hanya di plastik biasa, ya, itu setengah kilo kalau tidak salah pada waktu itu, udah lama nih ceritanya. Pada waktu itu harganya 25.000. Kemudian di dalam meningkatkan nilai produk, susu kedelai itu dari plastik biasa, ya, dari plastik bening biasa itu, kemudian dikemas dalam kardus, ya. Ketika tidak tanpa kardus harganya 25.000, kemudian ketika di kardus harganya menjadi 35.000. Selisih 10.000 rupiah. Nah, apakah pembuatan kardus itu sampai 10.000 rupiah? Tidak, ya kan? Nah, jadi di sini kemasan bisa meningkatkan laba, ya. Selain itu juga karena kemasan itu menambah prestis. Ya.
Dan kalau orang membeli sesuatu yang di situ ada unsur prestisnya, maka biasanya harga kita kesampingkan. Ya. Nah, kemudian apa sih pentingnya kemasan? Kemasan itu penting ini karena semakin meningkatnya standar kesehatan dan sanitasi. Ya. Jadi tuntutan masyarakat tentang standar kesehatan dan kebersihan itu semakin tinggi sehingga suatu produk ini yang menggunakan kemasan lebih disukai. Kemudian makin mahalnya harga tempat untuk peragaan produk. Ya. Semakin mahal tempat untuk kita bisa mendemokan atau mempromosikan produk, ya, sehingga kita menggunakan kemasan sebagai sarana untuk demo, ya, peragaan produk itu tadi. Seperti tadi kita sampaikan bahwa kemasan adalah wiraniaga tan wicara. Kemudian juga kemasan ini penting karena semakin sukarnya memperoleh tempat di toko eceran. Kita sudah tidak bisa lagi memilih ditaruh di mana produk kita. Nah, karena itu kembali ke tadi bahwa kemasan adalah wiraniaga tan wicara, maka kita memerlukan kemasan yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, kesediaan pengecer menjual produk yang efektif saja. Ya. Jadi pengecer itu kadang-kadang dia akan merekomendasikan ketika seorang konsumen mencari sesuatu, maka dia akan merekomendasikan produk-produk tertentu. Ya. Nah, produk yang seperti apa? Produk yang efektif saja. Yang efektif saja itu seperti apa? Yang efektif saja itu bisa produk yang paling laku, produk yang gampang dicari, ya, produk yang kemasannya sudah dikenal oleh masyarakat, dan sebagainya. Nah, terkait dengan strategi kemasan, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kemasan. Yang pertama adalah merubah kemasan. Merubah kemasan itu bertujuan untuk menangkal menurunnya penjualan dan memperluas pasar dengan menarik konsumen baru. Kemarin kita sudah singgung bahwa satu produk itu mempunyai daur hidup, ya kan? Dan sekarang ini daur hidup produk semakin pendek, ya. Karena itu, supaya suatu produk tidak mati atau ditinggalkan oleh konsumennya, maka dia harus merubah kemasan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan merubah kemasan. Nah, ketika kemasan dirubah, ini konsumen merasa mendapatkan produk baru, ya. Nah, karena itu dengan merubah kemasan ini, menurunnya penjualan bisa ditanggulangi. Diskusi kita yang keempat, di lapangan tolong berikan contoh, ya, contoh strategi kemasan dengan merubah kemasan. Oke, tolong Anda berikan contoh merubah kemasan produk apa, ya. Dan menurut Anda, apakah strategi itu efektif untuk produk tersebut? Kemudian yang kedua, ada strategi kemasan lini produk ataupun kemasan kelompok. Kemasan lini produk adalah kemasan yang berbeda untuk masing-masing produk. Ya, dan kemasan kelompok ini kemasan serupa untuk beberapa produk. Oke. Diskusi kita yang kelima, Anda berikan contoh kemasan lini produk, ya. Jadi beberapa masing-masing produk diberikan kemasan yang berbeda, dan kemasan kelompok ini kemasan yang serupa untuk beberapa produk. Ya. Contohnya produk apa? Kemudian yang ketiga adalah kemasan yang dipakai ulang. Ini adalah pemanfaatan bekas kemasan untuk produk lain.
atau kemasan yang memanfaatkan kemasan yang bisa dimanfaatkan lagi. Sebagai contoh, ini saya berikan saja, misalnya sesuatu yang bisa diisi ulang, ya, seperti air mineral, galon, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang keempat, ya, itu adalah strategi keempat adalah kemasan aneka ragam, di mana satu produk dikemas beraneka ragam, bermanfaat untuk meningkatkan penjualan. Ya, sebagai contoh di sini adalah minuman ringan. Bagaimana minuman ringan itu bisa dikemas dalam bentuk kaleng, dalam bentuk botol, bentuk kardus, dan sebagainya. Kenapa di sini bermanfaat untuk meningkatkan penjualan? Ini karena bisa jadi sekarang sudah tidak tren lagi minuman ringan dalam botol, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ketika sudah tidak tren lagi, maka minuman dalam botol ini permintaannya mungkin turun, ya. Dan kalau turun bisa jadi mungkin rugi. Ya. Nah, bagaimana supaya tidak rugi? Maka ada produk sejenis kemasannya berbeda atau mengikuti kemasan yang sedang populer seperti misalnya dalam kardus, dalam kaleng, dan sebagainya. Kemudian, walaupun kemasan itu diperlukan, ya, ada beberapa kritik terhadap kemasan. Kritik-kritik sosioekonomi terhadap kemasan, ya. Yang pertama adalah kemasan memboroskan sumber daya alam kita. Jadi kemasan-kemasan yang menggunakan bahan berdasarkan sumber daya alam ini semakin lama semakin habis, ya. Jadi memboroskan sumber daya alam kita. Kemudian yang kedua, kemasan memakan biaya tinggi. Nah, untuk membuat kemasan itu biayanya tinggi sehingga banyak produk yang menawarkan refill, ya. Produk refill artinya produk yang tidak menggunakan kemasan aslinya. Kita hanya isi ulang. Dan produk-produk yang refill itu biasanya harganya lebih murah. Jauh lebih murah daripada produk yang dalam kemasan. Kemudian kemasan merugikan kesehatan. Ini adalah kemasan-kemasan yang menggunakan bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Dan yang keempat ini, kemasan cenderung memperdaya konsumen. Nah, diskusi kita yang keenam, tolong berikan contoh. Ya, kemasan cenderung memperdaya konsumen. Kemudian seterusnya, setelah kita berdiskusi tentang merek, kemudian kemasan, kemudian ada juga label atau labeling. Label adalah ciri produk yang perlu diperhatikan. Yang dimaksud dengan label adalah bagian sebuah produk yang membawa informasi verbal, ya. Jadi ada tulisan di situ tentang produk atau tentang penjualnya. Ya, jadi di dalam label itu ada informasi tentang produk atau tentang penjualnya. Label bisa merupakan bagian sebuah kemasan atau bisa juga etiket lepas yang ditempelkan pada produk. Oke, diskusi kita yang ketujuh. Tolong Anda berikan contoh, ya, label yang merupakan bagian dari kemasan atau dan ya label yang merupakan etiket lepas yang nanti ditempelkan di dalam produk. Tolong berikan contohnya. Ada beberapa tipe label. Yang pertama adalah label merek. Label merek ini merupakan merek yang dilekatkan pada produk atau kemasan. Ya, jadi label itu adalah merek dari produk tersebut. Kemudian yang kedua, label tingkatan kualitas. Ya. Di sini mengidentifikasi kualitas produk melalui huruf, angka, atau abjad, atau bisa juga dengan warna kemasan. Ya. Bisa di situ kalau ada tingkatan kualitas, maka ada
Misalnya ada mereknya apa, kemudian ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, atau ada angka 1, 2, 3, atau tidak ada angka atau tidak ada hurufnya, tetapi warnanya berbeda. Seperti kemarin saya sampaikan contoh, saya berikan contoh misalnya seperti daster Kencana Ungu ya, bagaimana mereka membedakan kualitas itu dengan warna. Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau menurut Anda atau bagaimana pendapat Anda tentang label tingkatan kualitas? Anda sepakat nggak kalau suatu produk diberi huruf A, B, C atau angka 1 dan 2, 3 yang itu menunjukkan kualitas? Ya, apa? Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana resiko ya kalau suatu produk diberikan label tingkatan kualitas seperti itu? Kemudian yang ketiga adalah label deskriptif ya. Label deskriptif ini merupakan informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan, penampilan, dan ciri-ciri produk yang lain. Misalnya di sini ada label deskripsi tentang jagung kaleng, ya, di mana di dalam label tersebut tercantum tipe jagungnya, yaitu jagung manis, kemudian coraknya dicampur dengan krim misalnya, kemudian ukuran kalengnya misalnya 250 gram atau 500 gram, kemudian komposisi nutrisinya, kandungan-kandungannya, dan juga cara penggunaannya. Ini adalah label deskriptif. Nah, penggunaan label itu ada pro dan kontra, ada yang setuju dan ada yang menolak. Yang sering diperdebatkan adalah label tingkat kualitas dan deskripsi. Mereka yang setuju atau yang pro mengatakan label mudah diterapkan, ya, sehingga nggak masalah suatu produk diberi label. Kemudian yang kedua, antara harga dan kualitas berhubungan erat, ya. Oke, jadi ada label itu juga menentukan harga dan kualitasnya. Kemudian menggairahkan persaingan. Dan yang terakhir, mereka yang pro dengan label mengatakan bahwa penggunaan label itu biayanya rendah sehingga tidak membebani konsumen. Ini pendapat mereka yang setuju dengan label. Bagaimana dengan yang kontra atau tidak setuju? Yang kontra itu mengatakan bahwa label ya sulit menilai kualifikasi produk tertentu seperti aroma, rasa, corak, dan mode. Ya. Kemudian dengan label ini nilai rendah suatu aspek bisa ditutup oleh aspek yang lain, ya. Sehingga kesannya di situ ada sesuatu yang disembunyikan, ya. Dan yang ketiga, mereka yang tidak sepakat dengan label mengatakan seringkali label itu menyesatkan konsumen, terutama dalam hal sarana pengukuran dan bobot barang yang bersifat nisbi. Oke, kita berikan contoh di bawah ini. Ya. Persyaratan dan peraturan label, ya ini yang seringkali mengacaukan atau membingungkan konsumen. Ada persyaratan yang menyatakan bahwa dilarang membuat label yang menipu, palsu, atau menyesatkan. Contohnya berat 330 gram atau isi 330 mm. Berat 330 gram ini sulit dibayangkan oleh masyarakat awam, ya, dan sukar dibandingkan dengan standar umum. Akan berbeda ketika di situ dituliskan berat 500 gram atau beratnya 250 gram, ini kita sudah bisa membayangkan. 250 gram, 500 gram itu seberapa? Ya, 500 mili, 250 mili, 100 mili itu seberapa kita bisa membayangkan dengan mudah.
Tetapi ketika di situ ditulis 330 gram, 330 mili, ini kita sulit untuk membayangkan. Dan kita sulit membandingkan. Saya pernah punya pengalaman yang berkaitan dengan ini, ya. Pada waktu itu saya membeli, kalau tidak salah, pembasmi nyamuk yang bentuk aerosol, ya. Ketika saya membeli, kok harganya berbeda dengan harga yang saya bayar pembelian sebelumnya. Saya lupa apakah itu sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya, saya lupa. Yang pasti pada waktu itu saya komplain, kok harganya sekian? Seperti itu. Ternyata mbaknya mengatakan, Bu, kalau yang dulu itu 330 gram, sementara yang ini 330 mili. Ya. Nah, ketika dijawab dengan seperti itu, saya kan nggak bisa apa ya, tidak bisa komplain lebih lanjut, ya. Karena saya tidak bisa membandingkan antara 330 gram dengan 330 mili itu banyak mana. Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa seringkali label itu menyesatkan konsumen. Oke, jadi kita sudah bicarakan tentang merek, tentang kemasan, dan tentang label. Kemudian masih ada ciri-ciri pembentuk citra lain dari produk. Ya. Yang pertama adalah desain produk. Desain produk usahakan yang unik, ya. Karena apa? Karena desain produk ini merupakan pembeda produk. Desain produk yang baik dapat meningkatkan pemasaran dalam hal apa? Yang pertama adalah mempermudah operasi pemasaran produk. Ya, desainnya yang bagus ini mempermudah operasi pemasaran produk. Kemudian meningkatkan kualitas dan keawetan produk. Ya. Kemudian menambah daya penampilan produk. Dan yang keempat, desain produk ini efektif bisa membantu penghematan dalam biaya pembuatan produk. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah warna. Warna sering merupakan penentu sebuah produk diterima atau tidak. Bagi pemasaran, ya, berkaitan dengan warna yang harus diperhatikan adalah ketetapan pemilihan warna dan kapan harus mengganti warna. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena warna mempunyai dua kekuatan, yaitu kekuatan sosiologis dan kekuatan psikologis. Ya. Suatu produk mungkin bagus, tetapi karena salah memilih warna, maka produk itu tidak bisa diterima oleh pasar. Ya. Oke, diskusi kita yang ke-9, ya. Warna harus diperhatikan oleh seorang pemasar, ya, terutama di dalam ketepatan pemilihannya, dan juga kapan harus mengganti warna. Ini harus diketahui dengan baik oleh pemasar, karena warna mempunyai dua kekuatan, yaitu sosiologis dan psikologis. Diskusi kita yang ke-9 adalah apa yang Anda ketahui tentang kekuatan sosiologis dan psikologis terkait dengan warna. Ya. Nanti tolong diberikan sekalian aplikasi di dalam pemasarannya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas produk. Kualitas produk ini sangat pribadi, ya. Bagi konsumen ini sangat pribadi. Kualitas yang Anda inginkan mungkin berbeda dengan yang saya inginkan. Kualitas yang menurut Anda baik belum tentu baik buat saya. Demikian juga sebaliknya. Kualitas yang saya sukai belum tentu yang Anda sukai. Ya. Jadi kualitas produk ini bagi konsumen sangat pribadi. Sedangkan bagi konsumen, kualitas ini bukan baik atau jelek, tetapi benar atau salah. Ya.
Di sini kita berikan contoh untuk membuat kue apel, kita tidak perlu menggunakan apel kualitas terbaik, ya, tetapi bisa dari kelas B atau C, yang penting sesuai atau benar untuk produk yang ingin kita buat tersebut, ya, membuat kue apel itu tadi. Contoh yang lain misalnya apa itu? Kalau Anda ke Malang, Anda membeli ini ya, apa itu namanya, kayak keripik buah-buahan itu ya, ada pisang, ada apel, kemudian ada apalagi sih, ada pisang, apel, kemudian kadang-kadang nangka, ya seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda ingin membuat yang berbahan baku pisang, keripik itu ya, yang seperti yang di Malang itu namanya apa sih? Bukan keripik pisang yang dirajang-rajang terus digoreng itu bukan, tetapi yang di apa ya namanya ya, saya lupa istilahnya ya. Itu ternyata untuk membuat produk itu pisang yang paling bagus adalah pisang yang sudah kelewat matang ya, yang kulitnya sampai sudah keluar bintik-bintik coklatnya. Ya, itu sangat bagus untuk dibikin keripik pisang seperti itu. Karena apa? Karena ketika sudah ada titik-titik coklatnya itu, maka di situ kadar gulanya sangat tinggi. Ya, dan itu akan membuat keripik pisang menjadi manis alami. Oke. Jadi untuk kualitas produk ini bagi konsumen sangat pribadi, ya. Keinginan konsumen atas kualitas produk itu berbeda-beda, dan bagi produsen bukan baik atau jelek, tetapi benar atau salah, atau sesuai atau tidak sesuai. Ya. Kemudian yang keempat adalah garansi atau jaminan pertanggungjawaban produk. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembeli bahwa pabrik akan memberi ganti rugi bila produk tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya. Jadi kalau suatu produk berani menggaransi dalam jangka waktu yang lama, maka sedikit kita bisa percaya bahwa produk tersebut mesti kualitasnya bagus. Ya, karena dia berani menggaransi lama, artinya perusahaan itu sudah yakin bahwa dalam jangka waktu yang sekian pun produk ini tidak akan rusak, seperti itu. Ya. Jadi kalau suatu produk berani menggaransi lama, maka kita bisa memastikan bahwa produk tersebut kualitasnya bagus atau awet. Ya. Kemudian yang terakhir dari ciri pembentuk citra lain adalah pelayanan produk. Misalnya bersedia mendengar keluhan konsumen, ya, dengan membuka kontak atau nomor-nomor yang mudah diingat, kemudian dihubungi dan bebas pulsa, ya, ataupun menyediakan service center. Nah, seringkali seorang konsumen ketika memberikan membeli suatu produk elektronik misalnya, seringkali pertimbangannya adalah di kota kita service center-nya nggak ada, ya, atau sebaliknya kita beli produk ini saja karena service center-nya banyak dan mudah dijangkau, misalnya seperti itu. Oke, terkait dengan bersedia mendengar keluhan konsumen, ya, Anda pernah belum menyampaikan ingin komplain suatu produk melalui nomor-nomor yang tertera di dalam di dalam kemasan produk tersebut. Pernahkah? Oke. Saya pernah, ya, pernah pada waktu itu saya ingat saya beli dispenser, ya. Nah, ternyata air yang keluar dari dispenser tersebut berbau plastik, ya. Nah, saya ingin menyampaikan keluhan ini kepada produsen. Kemudian saya menghubungi nomor yang ada di dalam kemasan tersebut. Nah, ternyata apa? Siapa yang jawab? Ternyata yang jawab mesin, ya. Ya memang sih mungkin suatu ketika rekaman-rekaman itu akan diputar, ya. Tetapi kan kita sebagai konsumen ketika tidak ada respon langsung menjadi tidak begitu senang, ya. Kita mesti kecewa, ya, ketika kita ingin komplain tetapi yang menanggapi adalah mesin, ya. Seperti itu. Oke. Jadi adanya garansi dan layanan produk ini juga merupakan pembentuk citra lain dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.
Ya, ini menjadi bahan pertimbangan apakah seseorang akan membeli produk tersebut atau tidak. Oke, Mas Mbak semua, cukup panjang ya materi kita hari ini. Silahkan Anda pahami dan nanti kalau waktunya masih cukup, kita masih bisa mendiskusikan ada 9 bahasan yang bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.